Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang ibu sayangi. Kita mulai pelajaran daring pada kesempatan hari ini ya. Baik, silahkan dibuka bukunya, yaitu buku agama Islam halaman 1 yang pelajaran 1, yaitu tentang indahnya saling menghormati ya. Perhatikan bukunya, di situ ada gambar Pancasila ya. Kenapa gambar Pancasila? Karena Pancasila adalah sebagai simbol negara Indonesia, dan dalam Pancasila juga kita akan banyak mempelajari di dalamnya sana ya. Maksudnya di dada Pancasila itu sendiri itu ada berbagai macam lambang, yaitu ada lambang bintang, ada lambang rantai, kemudian pohon beringin, kemudian kepala banteng, dan yang selanjutnya adalah padi dan kapas. Kemudian Pancasila, pada lambang Pancasila ini juga ada kalimat ya, kalimat yang dipegang oleh burung Garuda Pancasila tersebut, yaitu yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Apa maksud Bhinneka Tunggal Ika? Sekalipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Jadi maksud dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah dari Sabang sampai Merauke Kepulauan Indonesia itu adalah negara Indonesia. Sekalipun terdiri dari berbagai macam pulau, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tapi kita tetap satu Indonesia. Itulah Pancasila. Kemudian sebagai sesama warga negara Indonesia kita harus saling menghormati ya. Contohnya di negara Indonesia kita terdiri dari beberapa agama ya. Yang pertama adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah orang Islam. Kemudian gereja adalah tempat ibadahnya orang Kristen. Yang selanjutnya wihara. Wihara untuk tempat ibadahnya orang Buddha, dan pura adalah tempat ibadahnya orang Hindu. Dan satu lagi agama yang ada di Indonesia adalah tempat ibadahnya orang Indonesia, yaitu kelenteng untuk tempat ibadah orang Konghucu. Jadi itulah bermacam-macam tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianut oleh umat-umatnya. Kita lanjutkan. Sekarang apa hubungannya Pancasila dengan tempat-tempat ibadah umat di Indonesia? Jadi Pancasila ini adalah sebagai pemersatu bangsa. Jadi sekalipun kita terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam kebiasaan, berbagai macam ibadah, tapi kita harus saling menghormati. Jadi Pancasila itu adalah pemersatu bangsa. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan tentang surat Al-Kafirun yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat ya, yang di antara ke-6 ayat ini ada 2 ayat yang sama, yaitu ayat ke-2 dan ke-5. Jadi kalau kalian menghafalkan surat Al-Kafirun, nantinya kalian hafalkan dulu ayat ke-2 dan ke-5. Kalau sudah hafal ayat ke-2, pasti sudah hafal ayat ke-5. Jadi itu cara menghafalnya. Kemudian sekarang kita lanjutkan, apa sih arti dari surat Al-Kafirun itu sendiri. Yang pertama, ayat pertama yang artinya, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir.
Ya. Yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. 4, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang keenam, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi kita pelajari satu-satu ayat demi ayat surat Al-Kafirun itu sendiri. Baik. Dear Lovalila, dulu kaum Quraisy membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Upaya pertama, kaum Quraisy mengiming-imingi Nabi Muhammad dengan harta, tahta, dan wanita. Namun, usaha tersebut gagal. Kemudian, kaum Quraisy melakukan upaya lain dengan menawarkan toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah satu sama lain. Dan pada waktu inilah Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allah dengan tegasnya menurunkan surat Al-Kafirun agar kita tidak mengikuti, mengganggu, dan merayakan agama selain Islam ya dear. Kita pelajari ayat yang pertama, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk menyeru, ya, untuk mengatakan suatu hal kepada orang-orang kafir. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Jadi orang-orang kafir yang terkenal dengan menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah selain Allah itu, maka ya, karena Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Kemudian yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan orang kafir itu tidak akan menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang selanjutnya yang nomor 4 atau ayat keempat adalah wala na'budum ma'abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan Muhammad mengatakan bahwa dia Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir, karena Nabi Muhammad hanya menyembah Allah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi orang kafir itu tidak akan menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad, karena orang kafir pada ayat ini tidak akan menyembah Allah, karena orang kafir tidak percaya adanya Allah. Yang selanjutnya yang terakhir adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, jadi menurut ayat di sini bahwa Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada orang-orang kafir bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau kamu mau menyembah selain Allah, ya terserah. Yang penting tidak mengganggu agama saya, karena saya, kata Nabi Muhammad, tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi itu yang kandungan, ya, kandungan dari surat Al-Kafirun itu sendiri. Baik, anak-anak ibu yang ibu sayangi, baik, kita simpulkan, ya, kita buat kesimpulan dari pelajaran kita pada kesempatan hari ini, bahwa yang pertama, ya, surat Al-Kafirun adalah surat yang menjelaskan tentang apa yang disembah oleh orang-orang kafir dan apa yang disembah oleh
umat Nabi Muhammad itu sendiri. Kemudian yang kedua, surat Al-Kafirun ini adalah urutan surat ke-109 di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ya, pada surat Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan yang terakhir, ya, agama Islam itu tidak akan memaksakan kehendak agama orang lain untuk sama menyembah apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi bagi agama yang lain silahkan apa yang beribadah menurut kebiasaan atau aturan ibadahnya, dan umat Islam juga tidak akan meniru perbuatan atau meniru ibadahnya orang lain atau agama lain. Ya, mungkin itu yang dapat disimpulkan dalam surat Al-Kafirun itu sendiri. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah ataupun di sekolah, terhadap penganut agama lain atau teman-teman mungkin yang beragama non-muslim. Nah, yang pertama kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Kita sesama teman, kita sesama tetangga, ya, kita harus saling menghargai walaupun agama kita berbeda. Tidak ada yang membeda-bedakan dalam bergaul, karena sesuai dengan lambang Pancasila yang Ibu jelaskan tadi adalah saling menghormati, ya, walaupun kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Silahkan kalian lanjutkan belajarnya di rumah sambil dipahami. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.